جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزور وبالكتاب المنير. اللهم استر عوراتنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا ونعوذ بك بعظمتك أن نغتال من تحتنا. Baik jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kajian kitab Mukhtasar Jami' al-Ulum al-Hikam, penjelasan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah oleh Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah. Di hadis ke-15 di pertemuan lalu kita mendalami pembahasan kalimat Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khaira aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik, atau kalau tidak hendaklah dia diam. Itu sudah kita bahas. Kali ini kita bahas petikan kalimat kedua. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Fal yukrim jarahu, memuliakan tetangganya. Taib, ini masalah akhlak dan adab dalam bertetangga. Dikatakan ikramul jari wan nahyu an idha'ih, memuliakan tetangga dan larangan menyakiti tetangga. Ibn Rajab berkata, "Ats-tsani mimma amara bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi haditsil mu'minin." Yang kedua yang Nabi perintahkan dalam hadis ini terhadap orang-orang beriman adalah ikramul jar. Wa fi ba'd riwayat an-nahyu an idza'il jar atau an adzil jar, yaitu memuliakan tetangga. Dan dalam sebagian riwayat disebutkan larangan menyakiti tetangga. Fala yu'dhi jarahu, dilarang menyakiti tetangga. Kemudian dikatakan fa amma adzal jar fa muharram. Adapun menyakiti tetangga adalah sesuatu yang diharamkan. Fa innal adza bighairi haqqin muharramun likulli ahad. Karena di sini mungkin idza atau adza itu lebih tepatnya bukan menyakiti tapi mengganggu. Ya, bedakan antara menyakiti, ya, memberi madarat dan mengganggu, itu beda semua. Ya. Menyakiti, memberi madarat atau mengganggu, itu tiga hal yang sebenarnya berbeda. Ya, menyakiti. Tetapi menyakiti bisa dengan lafal idza memang. Adza. Nabi SAW mengatakan fala yu'dhi jarahu, maka janganlah dia memberikan idza kepada tetangganya. Idza itu bisa bermakna menyakiti memang, tapi bisa juga bermakna mengganggu. Yang kedua hal ini berbeda. Di bahasa kita dua hal ini berbeda. Menyakiti dan mengganggu itu berbeda. Level menyakiti lebih buruk daripada sebatas mengganggu. Taib. Ada juga memberi madarat, idrar namanya. Idrar. Ya, idrar.
Maka menyakiti ini, walaupun yang kita sakiti itu tidak merasa tersakiti, maka perbuatan menyakiti termasuk keburukan. Jadi kita sekarang punya dua istilah yang perlu kita pelajari sebelum kita lanjut. Yang pertama idza, yang kedua idrar. Idrar memberikan mudarat. Idza itu mengganggu atau menyakiti. Adapun idrar itu memberikan mudarat atau memberikan membahayakan. Itu idrar. Ini semua berbeda. Memang idza bisa berarti mengganggu atau menyakiti. Mengganggu itu paling ringan. Menyakiti itu lebih di atas lagi. Memberi mudarat ini mungkin selevel dengan menyakiti, buruk. Ya. Atau memberi mudarat itu lebih jelek lagi daripada menyakiti. Memberi mudarat itu lebih jelek daripada menyakiti. Nah, dua istilah ini bisa kita dapatkan dalam Al-Quran dan hadis. Masalah menyakiti, memberi mudarat, ya. Adza itu berarti apa? Mengganggu atau gangguan atau sikap menyakiti. Sedangkan doror atau idrar itu mara bahaya atau memberi mara bahaya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, yu'dhini ibnu Adam. Yu'dhini ibnu Adam. Anak Adam menyakitiku, kata Allah Azza wa Jalla. Anak Adam menyakitiku, menggangguku, menyakitiku. Kayak gimana? Ya subbud dahr. Anak Adam mencela masa. Wa ana dahr, dan aku adalah pengatur masa. Uqallibul laila wan nahar. Aku bisa membolak-balikan malam dan siang. Perhatikan lafal kalimat Allah, yu'dhini ibnu Adam. Anak Adam menyakitiku. Ini termaktub juga hadis ini dalam kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dan para penjelas dan syurah kitab Tauhid, sebagian mereka kemudian mengatakan bahwasanya bedakan antara menyakiti dengan memberi mudarat. Manusia banyak yang menyakiti Allah, tapi manusia tidak bisa memberi mudarat pada Allah. Hal yang beda. Makanya level memberi mudarat itu lebih buruk daripada menyakiti. Di sini paham ya? Ya. Karena menyakiti itu belum tentu orang yang kita sakiti itu dia tersakiti, belum tentu. Siapa tahu dia masa bodoh, cuek aja. Perasaannya biasa aja. Orang yang kita ganggu biasa, enggak mungkin, paling ngerasa terganggu tapi sedikit aja. Enggak. Tapi memberi mudarat, maka ini ada upaya yang memang buruk. Kadang memberi mudarat itu menyakiti juga, ya kadang hal-hal lain. Ya. Manusia Allah katakan manusia ya'udhini ibnu Adam. Manusia menyakitiku. Tapi apakah Allah Ta'ala tersakiti? Enggak. Artinya antum bedakan adza dengan doror. Adza itu rintangan, gangguan kecil. Adapun doror itu mara bahaya, membahayakan antum. Nah, maka enggak ada istilah yadurruni ibnu Adam, anak Adam memberi mudarat padaku. Enggak, Allah enggak bakal bisa dia gitu. Disakitin aja Allah enggak merasa tersakiti, tapi Allah balas dengan hukuman. Tapi bukan berarti Allah tersakiti dengan itu. Allah ghani, maha kaya, tidak butuh pada makhluk, dan tidak akan makhluk menyakitinya, tidak akan makhluk mampu memberi mudarat padanya. Kalau misalnya di jalanan ada gangguan, maka itu namanya adza. Makanya dalam hadis Sahih Bukhari, amalan iman yang paling tinggi la ilaha illallah.
Wa adnaha, dan yang paling rendah imatatul adza 'anit thariq, yaitu memungut rintangan kecil dari jalanan, paku payung atau batu kecil, kerikil atau bongkahan batu yang mungkin tidak nyaman orang. Itu imatatul adza, bukan imatatul doror. Artinya kalau misalnya itu cuma adza kecil, antum pungut, antum singkirkan, antum dapat pahala. Sebaliknya kalau orang membuat adza di jalanan seperti buang sampah sembarangan, dapat dosa. Iya. Nah, sekarang kalau levelnya doror, bahaya, itu bukan adza, melainkan itu bahaya. Ini beda level. Kalau memungut rintangan kecil di jalanan saja itu berpahala. Bahkan dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah SAW melihat seseorang itu mengenai kendaraan di surga di bawah naungan pohon yang sangat luas, sangat besar, dan ternyata yang membuat dia masuk surga adalah imatatul adza 'anit thariq, memungut rintangan kecil dari jalanan dengan ikhlas. Apalah lagi kalau dia menyingkirkan doror. Seperti apa doror? Sapi ngamuk. Itu adza atau doror kira-kira? Doror, Pak. Doror itu bahaya. Sapi ngamuk bahaya. Ya, maka kalau bisa menyingkirkan sapi ngamuk atau sapi ini mungkin diapain gitu supaya dia diam pakai pawangnya gitu, maka orang ini telah menyelamatkan orang-orang dari mara bahaya. Beda mara bahaya dengan rintangan atau gangguan. Ya. Kalau pas sholat, ya, ketika kita bau ketek misalnya, malaikat itu tersakiti atau terganggu sebagaimana manusia terganggu, kata Nabi SAW. Sholat mampu kelek, ya, sampingnya terganggu. Ini ada gangguan. Bahkan sholat pakai parfum, parfumnya bau ketek, ya, atau parfumnya aroma comberan misalnya. Pusing orang. Nah, ini ada. Apakah madarat? Enggak. Makanya malaikat tersakiti atau terganggu dengan baunya tubuh orang yang sholat tapi nggak benar baunya gitu, nggak enak baunya. Ya, ini tidak. Enggak madarat, enggak, bukan madarat, bukan doror. Lagi sholat, ada seseorang batuk-batuk, wah, batuk lagi. Terganggu nggak orang? Terganggu. Ini adza atau doror? Adza, bukan madarat. Nah, seorang mukmin, ya, seorang mukmin, Allah janjikan perlawanan orang-orang kafir atau musyrik itu anggap sebagai adza, bukan doror. La yadurrukum illa adza. Mereka tidak akan memberimu mara bahaya kecuali sebatas gangguan. Ya, itu. Juga di akhir-akhir surat Al-Imran ada nih kata Allah Azza wa Jalla, ya, di ayat ke-186, latublawunna fi amwalikum wa anfusikum. Kalian mukminin, pasti akan diuji dalam urusan harta-harta kalian. Wa anfusikum, dan juga diuji pada diri kalian, masalah maksiat dan seterusnya, kejiwaan diri. Wala tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adzan katsira adza. Dan kalian pasti akan mendengar dari ahli kitab, Yahudi Nasara, dan dari orang-orang musyrik, adzan katsira, banyak sekali adza, gangguan dan rintangan.
Iya. Gangguan dan rintangan banyak. Bukan dororon kathiro, bukan. Karena itu cuman adza sebenarnya. Wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Jika kalian menanggapi adza, rintangan gangguan mereka dengan sabar dan takwa, itu termasuk azam terhadap perkara. Antum dimenangkan oleh Allah. Ya. Nih. Di surat Ali Imran ayat 176. Wala yahzunka alladhina yusari'una fil kufr. Janganlah engkau wahai Muhammad dirisaukan oleh orang-orang yang dengan mudah kembali kepada kekufuran. Menjadi kafir lagi, murtad. Innahum la yadurrullaha syai'a. Sesungguhnya sedikit pun mereka tidak memberi madarat pada Allah. Enggak. Gitu. Bedakan berarti memberi madarat dengan menyakiti. Ya. Juga di surat Yunus Al-Imran 177 masih. Innal ladzina ishtarawul kufra bil iman la yadurrullaha syai'a. Sesungguhnya orang-orang yang membeli kekufuran dijual dengan keimanan, mereka tidak akan memberikan madarat pada Allah sedikit pun. Ya. Ya. Baik. Banyak dalil-dalil tentang penafian madarat untuk Allah dan kaum mukminin jika diganggu oleh orang-orang kafir. Ya. Sekarang kita dilarang untuk memberi adza pada tetangga. Adza itu gangguan. Kalau gangguan saja kita nggak boleh ganggu tetangga, apalagi memberi madarat pada tetangga, bahaya. Lebih nggak boleh lagi. Di situ dipahami baik-baik cuma. Ya. Nah, dikatakan di sini dari Al-Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Ma taquluna fi zina?" Wahai sahabatku, apa yang kalian katakan tentang zina? Maka kata para sahabat, "Haramun harramallahu wa rasuluh." Zina itu haram, Allah dan Rasulnya haramkan, kata para sahabat. Fahuwa haramun ila yaumil qiyamah. Zina itu haram sampai hari kiamat. Faqala Rasulullah, Nabi SAW bersabda, li an yazniya rajulu bi'ashri niswatin aisaru alaihi min an yazniya bimra'ati jarihi. Seorang laki-laki berzina dengan 10 perempuan versi orang jauh, itu lebih ringan dosanya daripada dia berzina dengan istri tetangganya. Tuh. Kemudian kata Nabi SAW, fama taquluna fis sariqah? Apa menurut kalian tentang mencuri? Ingat, mencuri itu bukan merampok, bukan merampas atau menjamret. Mencuri itu beda. Mencuri itu adalah mengambil secara diam-diam barang minimal 1/4 dinar harganya, barang yang bernilai di tempat persembunyiannya atau yang semisalnya, yang semisal tempat persembunyian yang cocok, layak. Ini mencuri. Kalau motor udah di stang, kunci stang, walaupun di pinggir jalan, bukan di dalam garasi atau di dalam rumah, tapi udah di pinggir jalan, ini berarti udah diamankan oleh pemiliknya. Maka kemudian kalau dia ambil dengan caranya dibawa, itu mencuri juga masuknya, bukan menjamret, mencuri. Beda halnya kalau lagi dipakai sama orang, kemudian orang itu ke warung sebentar tapi nggak dikunci, bahkan nggak dimatiin motornya. Lalu ada orang datang, dibawa sama di motornya, ini bukan pencurian. Ini masuk ke dalam nahab, jamret,
rampok dan semisalnya. Lah, apa bedanya? Bedanya hukumannya. Kalau pencurian hukumannya potong tangan. Kalau jambret hukumannya terserah hakim. Maksudnya terserah hakim kebijaksanaannya gimana? Apakah dipenjara doang atau dibuat jerak? Bagaimana caranya? Itu nggak ada hukum hadnya itu. Itu bedanya, ikhwan. Karena apa? Karena orang ini enggak menyimpan atau enggak mengamankan motornya dengan semestinya secara uruf. Maka bukan mencuri itu orang yang ambil itu. Gitu. Ya. Oke. Maka kata para sahabat, mencuri haram. Haramallahu wa rasuluh. Allah dan Rasulullah haramkan. Fahiya haram. Mencuri itu haram. Kata Nabi SAW, li'an yasriqa rajulu min asyrati abyatin aisaru mi'lihi min an yasriqa min jarih. Kata Nabi SAW, seseorang mencuri dari 10 rumah jauh itu lebih ringan dosanya daripada dia mencuri dari rumah tetangganya. Kenapa begini? Saking besarnya hak tetangganya sampai kalau dia dosa ke tetangganya itu lebih besar hukumannya dibandingkan dia dosa kepada orang-orang jauh. Gitu. Ya. Dari Abu Shuraih radhiyallahu anhu dari Nabi SAW beliau bersabda, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak berimanlah. Demi Allah tidaklah beriman. Demi Allah tidaklah beriman. Maka kata para sahabat, man ya Rasulullah? Siapa yang tidak beriman ya Rasulullah? Yaitu kata Nabi, man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Orang yang tetangganya tidak merasa aman dari keburukan-keburukan dirinya. Orang terdekatnya enggak merasa aman dari keburukan kelakuannya. Maka dia tidak beriman. Maksudnya tidak beriman, tidak sempurna imannya. Dari hadis ini kita bisa belajar bahwasanya ada korelasi kuat antara iman dan aman. Ada korelasi yang sangat kuat antara iman dan aman. Dan ada konsekuensi yang sangat lazim antara iman dengan aman. Ya. Orang umum kalau tahu antum itu agamis, berakhlak, orang itu akan merasa aman dengan antum. Enggak bakal dia antum apa-apain kan dia. Beda dengan orang yang tampangnya enggak kelihatan beriman, tato di mana-mana. Muka disangar-sangarin. Sengak. Dagunya kayak naik ke langit kayak gini. So, orang enggak merasa aman dari orang ini. Orang-orang menghindar untuk bermasalah sama orang ini. Orang sungkan bukan karena hormat, sungkan karena enggak mau punya masalah sama orang ini. Ini sejelek-jelek orang adalah orang yang menghindarinya karena tidak mau punya urusan sama dia. Ini sejelek-jelek orang. Seperti ini. Tidak sempurna iman orang yang tetangganya itu enggak merasa tenang dengan keburukannya, enggak merasa nyaman, enggak merasa aman dengan keburukannya. Ini sejelek-jelek tetangga. Sejelek-jelek orang bahkan. Ya. Man la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Jadi keburukan-keburukan dirinya membuat tetangganya tidak merasa aman. Suka ganggu tetangganya itu. Berisik. Dan berisiknya itu bukan berisik yang dimaklumi. Seperti kadang-kadang seperti berisik kalau misalnya ada tukang karena reparasi atau renovasi, itu maklum. Walau kadang-kadang ngeselin, tapi ya kita pun kadang-kadang juga butuh renovasi. Ya itu secara uruf itu nggak apa-apa, fair lah. Ya. Tapi kalau masang petasan nggak ada hajat. Coba masang petasan. Apa tahun baru, ulang tahun, Maulid Nabi, tahlilan, masang petasan. Boleh masang petasan asal digenggam. Kembang api, silakan kembang api asal ke mulut. Berisik. Ya. Dan kadang-kadang punya hajatan. Yang mana hajatan tersebut tidak syar'i. Ya, kayak ulang tahun itu kan hajatan. Kalau walimahan itu masih syar'i. Kalau
mungkin seperti kelahiran akikah, ya, mengumpulkan orang-orang untuk makan bersama karena akikah, itu boleh, nggak apa-apa, asal menjaga adab bertetangga, ya. Tapi sekarang yang terjadi itu banyak yang nggak seperti itu. Ya, kemudian tetangganya pagi motor, ya itu manasin motor, bikin motor nggak panas-panas, tetangga panas. Ya motornya bukan moge, motor kecil masih oke lah, masih maklum secara urf. Ini mogenya, merong-rong, LS King, ya. Udah kayak kaleng diseret. Kerontang. Astagfirullahaladzim. Itu tetangga. Kemudian kadang-kadang jalan di jalanan. Suara. Sampai semua orang tuh ngeliatin, dan betapa banyaknya yang melaknat orang ini gara-gara suara itu. Tanpa disadari. Makanya teman-teman, kalau antum mau jadi biker soleh, pakai bicycle soleh antum, ya. Kalau antum jadi biker soleh tapi kenal pot racing, nggak ada racing soleh kayak gitu, nggak ada racing soleh, nggak ada. Fasik, ganggu, hadis ini dilanggar, nggak aman tetangganya dari dia. Tapi saya kan member biker soleh. Nggak, antum nggak soleh, apa ya soleh? Kalau antum soleh itu jangan pakai knalpot racing. Ini bukan sirkuit. Pertama malu sama tetangga, pertama malu sama Allah, rizki buat diginiin. Kedua malu sama teman-teman, sama tetangga-tetangga, malu, ganggu. Takwalah pada Allah. Mungkin tetangga pada nggak ngomong, tapi boleh jadi mereka hatinya kesel atau mendoakan keburukan. Gimana mau soleh kayak gitu? Ya. Terus anaknya diajarin juga lagi kayak gitu, subhanallah. Anak masih kecil dibeliin motor yang suaranya juga merepet juga itu. Pokoknya harus tampak, harus zahir, harus kelihatan kita tuh dilihat gitu. Gak bisa punya motor pakai sepeda, terus habis itu dikasih di trali-trali sepeda, ban sepedanya dikasih kertas-kertas yang bikin suara. Astagfirullah. Apa nggak bisa gitu hidup tenang gitu? Apa harus kita doain mati dulu supaya tenang? Itu bisa-bisa dilaknat loh sama orang-orang tanpa sadar. Jadi ini yang nggak aman, tetangga jadi nggak aman dari keburukan-keburukan suara ini. Memang tidak memberikan madarat sampai gangguan kejiwaan, belum tentu. Tuh tapi sakit hati orang. Sakit hati orang. Bahkan kadang-kadang hak ini tidak dipenuhi oleh sebagian dari masjid atau musola. Toa gede-gede, keras-keras, atas nama zikir. Padahal kalau antum mau zikir, kenapa nggak sendiri di kediaman atau mungkin pelan-pelan? Emang Allah nggak dengar zikir antum? Tapi kan tuh buktinya azan boleh keras, itu azan akhi untuk manggil orang supaya sholat. Antum zikir ngapain? Doa ngapain? Pakai nada pula, lo ngapain? Ya saya pengen manggil orang sholat. Kalau manggil orang sholat, zikir antum, terus fungsinya azan buat apa? Pelengkap gitu? Ya saya pengen nambahin aja supaya ini namanya bid'ah idhofiyah. Kebid'ahan yang disisipkan. Azan itu udah cukup. Tapi kalau saya azan nggak pakai wiritan banyak, itu orang-orang nggak ke masjid. Itu karena mindset orang, gara-gara orang kayak kita ini nambah-nambahin. Makanya nggak berkah. Dulu di zaman Nabi ada nggak speaker? Nggak ada. Satu orang doang Bilal, bahkan Abdullah bin Maktum yang udah tua azan pada datang karena mindset. Karena mindset. Orang yang mindsetnya ke masjid, sekali nggak ada yang azan di masjid, bertanya-tanya, kok nggak diazani, kok nggak ada azan ya, ayo azan.
Tapi kalau mindsetnya emang malas ke masjid, nggak ada yang azan, libur sholat. Ala kulli hal di sini maksudnya sebagian orang malah justru membuat Islam ini citranya citra ribut dan ribet. 15 menit sebelum azan. Tapi itu udah jadi tradisi kami. Tradisi mana? Islam atau bukan? Ini tradisi Islam kan pakai bahasa Arab. Bagi orang tuh bahasa Arab semuanya ngaji. Padahal belum tentu itu benar lafalnya. Coba sekarang kalau antum habis sholat di suatu tempat, di suatu masjid. Wiridan. Setelah wirid, doa. Paham gak tuh semua pada doa? Yang dibaca, bahkan yang pendoanya, paham gak dia baca apa? Dia sendiri gak apa-apa. Karena udah template. Tapi kan saya doa, ya doa kamu, antum paham gak apa yang didoakan? Gak paham. Ibadah tapi gak paham apa yang dia ibadahi. Udah gitu keras lagi. Ya. Dan yang mau khusyuk sholat terganggu dengan doa-doa ini. Misalnya. Padahal kalau bisa kecil itu kan lebih afdal. Kalau kajian ini ya antum butuh dengar makanya harus keras. Tapi kalau doa Allah tahu. Allah dengar cukup. Gak ada hajat untuk dikeraskan. Sebagian juga mengadakan pesta atau selawat sampai tengah malam. Astagfirullah. Sampai tengah malam. Di kuburan keramat. Front atau depan rumah warga jadi parkiran dadakan semua. Selesai dari haulan dan semisalnya sampah di mana-mana. Islam kayak gini. Sampai jam 12. RT mau negor, takut dicap nanti anti selawat. Lurah aja nggak berani. Ya, apalagi roco. Nggak berani. Pada diam semua. Nggak aman dari gangguan ini. Tapi atas nama Islam ini lebih buruk daripada moge. Lebih buruk. Kalau motor gede atau misalnya motor racing itu memang orang yang nggak ngerti agama atau yang mungkin kegeeran atau gimana. Tapi kalau ini atas nama Islam, padahal Islam jelas menentang. Membuat tidak nyaman tetangga. Ada nenek-nenek, kakek-kakek mau istirahat, orang sakit, mau rebahan, mau istirahat. Anak kecil, anak bayi, balita. Apa nggak mikir kayak gitu? Kenyataannya juga ini ganggu. Dan juga kenyataannya di pesta-pesta seperti ini nggak bertambah iman. Ya, bertambah kerasnya hati dan fanatisme. Subhanallah. Udah gitu di kampung orang pula. Bukan kampung mereka. Subhanallah. Apakah Islam merugikan seperti ini? Enggak. Ini harus dipertimbangkan. Dan apakah majelis-majelis seperti itu, ustadznya atau habibnya, membawakan hadis ini enggak? Enggak bakal bawa hadis ini. Orang melanggar kok, gimana mau bawa? Jemaah sekalian, ketahuilah bahwasanya Rasulullah melarang kita untuk mengganggu tetangga kecuali kita. Karena kita ini, saya keturunan Nabi Idris dan antum muhibbin keturunan Nabi Idris. Siapa yang mencela kita, maka berarti dia menghina Nabi Idris. Gitu. Misal. Ini apa ini seperti ini? Gak ada dalam Islam tuh kayak gini modelnya. Ada hadisnya diselewengkan. Seolah-olah hadis ini berlaku untuk lo, buat gua kagak. Karena saya itu keturunan. Subhanallah. Ini mempolitisasi yang belum tentu juga DNA-nya benar. Ini belum tentu juga. Ya. Taib. Kemudian, sedangkan memuliakan tetangga dan berbuat kepadanya adalah sesuatu yang diperintahkan. Sebaliknya, antum muliakan tetangga. Muliakan di sini bukan berarti antum harus menjunjung tinggi dia seperti dewa atau enggak, bukan itu. Maksudnya memuliakan di sini adalah kita menganggapnya ada sebagai orang yang dihormati privasinya, ketenangannya, kenyamanannya sebagai tetangga. Kita hormati itu. Itu maksudnya memuliakan. Karena belum tentu tetangga antum lebih mulia di sisi Allah pada antum. Belum tentu. Belum tentu tetangga antum alim, ustadz. Belum tentu. Mungkin orang yang jauh ilmu di bawah antum.
Tetapi memuliakan di sini bukan dari segi itu, tapi dari segi eksistensi dia sebagai hamba Allah yang punya hak ketenangan, punya hak kehormatan, punya hak privasi. Begitu. Makanya nggak boleh kita pasang CCTV terus ngarah ke kamar privat tetangga. Ya subhanallah. Antum ngapain bikin kayak gitu? Gak ada pengen mantau dia. Astagfirullah, antum gak boleh kayak gitu. Kita aja dilarang ngetok pintu atau pintu kebuka, jangan ngelihat ke dalam. Beda sama kita, orang kita tuh gak ngetok belum, Assalamualaikum. Gue tahu lo di sono, dan pura-pura lo, tawan tuh jempolnya. Subhanallah. Hatta saudara sendiri yang punya privasi pun kalau itu nggak boleh kita langgar. Ya. Tapi gini, masyarakat kita masih banyak yang belum dijabarkan mungkin masalah-masalah seperti ini. Ya, kadang ngintip, dok. Jendela tirainya kebuka. Lah ini dari kecil nggak dididik. Sampai di satu kediaman anak sama istri di kamar lagi biasa rebahan gitu, sama anak juga. Pintu kebuka, akhirain anak yang mana dia kan habis ngaji. Tapi kok cepet banget pulangnya, tumben, biasanya main dulu. Oh paling mungkin dapat hidayah kali itu anak gitu kan. Nah masuk, buka pintu kamar, lah orang lain, anak lain. Iya, anak kita yang lagi keluar perempuan, munculnya laki-laki. Lah ini siapa? Kamu ngapain di sini? Anak tetangga baru. Anda langsung omelin itu. Kalau ada orang tua di depannya juga tetap pada omelin itu. Kamu nggak boleh kayak gitu. Masuk rumah orang ditutup, kamu masuk semaunya, cuma bawa bola dia. Masuk, buka pintu rumah, buka pintu kamar. Kaget gitu. Bawa Dragon Ball dia. Itu mah apa? Ngapain kamu sini? Nah, omelin. Besok-besok kamu nggak boleh kayak gitu. Masuk ke rumah orang. Maka di sini kita simpulkan, ini menunjukkan dia nggak dididik sama orang tuanya. Berani masuk ke rumah orang. Sementara kita ngedidik anak kita harus malu. Jangan sering-sering kan masuk ke rumah orang. Teman kamu jangan sering-sering, gitu kan kita didik. Paling malu apa cuma? Paling malu apa? Kalau anak antum mengabarkan ke antum bahwasanya dia tadi bertamu ke rumah temennya. Terus kata ibu temennya, itu udah dipanggil sama Umi gitu. Paham nggak maksudnya? Anak antum pulang. Terus dia cerita ke antum, Abi, tadi aku di rumah itu, aku dibilang sama ibunya, itu udah dipanggil tuh sama Umi. Ngerti nggak maksudnya? Artinya anak antum diusir. Malu gak antum? Malu. Lah ini bukan diusir, masuk nyelonong kayak gitu aja, subhanallah. Berarti nggak dididik nih. Ya. Dan ini termasuk apa? Adza, termasuk gangguan. Jangan sampai anak kita ganggu orang. Nah sekarang ikhwan ada juga kasus di modern kayak gini, antara dimaklumi tapi sisi lain kayak nggak dimaklumi gitu loh. Gini, semakin kaya kita, semakin kita menjaga properti kita, kadang-kadang kita tuh terasa semakin bakhil, walaupun wajar. Misal masalah kucing. Antum kok tinggal di kampung, melihara kucing, biasa. Isinya tai kucing kampung, biasa. Antum di komplek, itu dia. Perumahan makin elit, makin anti tai kucing. Bikin peraturan, nggak boleh ada kucing liar berkeliaran. Nggak boleh ada kucing berkeliaran, harus dikandangin. Nah kita orang kampung susah kayak gitu. Akhirnya sampai dibuat peraturan gitu, dilarang memberi makan pada kucing yang berkeliaran. Ada peraturan kayak gitu. Antara wajar karena warga, maksudnya komplek itu memang elit ya, nggak suka dengan bau tai kucing, jadinya bikin peraturan itu. Tapi sisi lain, subhanallah, kok makin kaya makin kayak gini gitu. Ya tapi ya begitulah manusia.
Nah, kalau memang kita tinggal di komplek yang seperti itu, ya udah ikutin peraturan, mau gimana lagi? Jangan tantangin, emang anti kucing lu pada bukhola, bakhil semua. Langsung pelihara kucing. Ayo biar kamu di sana, kamu di sana. Biarin tuh orang-orang bakhil itu. Ya enggak lah. Ini kan adza, bikin ganggu. Ya. Gitu. Yang kucing. Itu masalah. Tuh, dari cabang-cabang gini aja. Dari hadis ini banyak Pak cabang-cabangnya Pak. Ya. Anjing misalnya. Enggak, kita enggak boleh melihara anjing. Ya. Tapi sebagai orang Nasrani melihara anjing. Wah, gonggongnya minta ampun. Kadang pemiliknya lebih ngegonggong lagi daripada anjingnya. Sama-sama ganggu itu orang. Paling susah itu orang punya rumah, kita masih ngontrak. Nah itu susah. Kita mau protes ke Pak RT, malu kita. Bapak punya rumahnya apa? Masih ngontrak Pak? Wah kok tanya gitu sih Pak? Ya kita mau lihat di sini kalau masih ngontrak ya gimana masa orang udah punya rumah kita protes, situ masih ngontrak. Karena kita pakai kasta sekarang. Ya, kasta owner sama kasta kontraktor, beda. Kontraktor harus tahu diri. Jangan protes owner, gitu. Meskilah zaman sekarang banyak kompleks masalah-masalah yang rinciannya itu kalau kita perhatikan ke hadis, subhanallah. Ternyata banyak kenanya di sini, jemaah. Ya. Kemudian di antara bentuk berbuat baik kepada tetangga adalah membantunya memenuhi hajat-hajatnya. Ya, kita lanjut nanti setelah azan insyaallah taala. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu beliau berkata, Nabi SAW bersabda, "Laisal mu'minu alladhi yashba'u wa jaruhu ja'i'." Bukanlah seorang mukmin orang yang makan kenyang sementara tetangganya kelaparan. Ini menunjukkan pentingnya kita berihtimam dengan tetangga, yaitu memperhatikan tetangga. Tapi permasalahan sekarang itu lebih kompleks daripada sesederhana yang disebutkan dalam hadis dan pemahaman terhadapnya. Karena sekarang kehidupan madani di Madinah, di kota, memang rumah berdekatan tapi hati berjauhan. Dan itu disekat dengan pagar-pagar yang tinggi yang kita tidak mengetahui ada apa di sana. Bahkan belakangan, antum mungkin pernah lihat video, ditemukannya sepasang suami istri yang sudah sangat tua, mati membusuk. Hanya tinggal tulang dan juga kebusukannya. Ya memang itu Nasrani. Ini bukan masalah Nasrani atau tidak sekarang. Kemana tetangganya? Oke sebelumnya, kemana anak-anaknya? Nah, itu lebih vital lagi. Tapi beginilah zaman. Beginilah zaman. Ketika layar kaca itu lebih mendekatkan dibandingkan dengan jarak. Subhanallah. Maka permasalahan sekarang ini lebih kompleks daripada di zaman ketika Nabi SAW hidup. Yang Nabi saja tidak punya pagar rumah. Tapi orang yang berpagar rumahnya tidak bisa disalahkan juga. Karena kebutuhan zaman. Berpagar rumahnya itu bukan karena memang bakhil, belum tentu. Ya karena memang untuk menjaga privasi atau menjaga keamanan rumah dan kenyamanannya. Sekarang pencurian banyak, perampokan banyak, penculikan anak juga ada. Maka ini sesuatu yang hajat bahkan kadang-kadang darurat. Kadang-kadang darurat. Jadi kompleks permasalahannya, pertimbangan maslahat, madarat dan seterusnya. Tapi ketika memang kita berkesempatan sebenarnya untuk mengetahui keadaan tetangga, wajib bagi kita untuk mengetahuinya. Kemudian dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau berkata, kekasihku yaitu Nabi Muhammad SAW mewasiatkan kepadaku, "Idza tabakhta maraqan fa'akthir ma'ah." Apabila engkau memasak masakan berkuah, maka perbanyaklah airnya. "Tsumma anzur ila ahli baiti jiranika." Kemudian perhatikanlah keluarga dari rumah para tetanggamu. Fa'asibhum minha bima'ruf. Lalu berilah mereka darinya dengan cara yang baik. Dan ini tanpa ada niatan feedback dan timbal balik. Kata Allah Azza wa Jalla, "Innama nut'imukum liwajhillah. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura." Kami memberi kalian makan karena mencari wajah Allah. Kami tidak menginginkan ganjaran feedback atau feedback rasa syukur, terima kasih ya. Enggak, itu bukan yang kita cari. Dan yang terjadi di uruf kita adalah terutama emak-emak nih. Ngasih sayur lodeh sengaja.
piring atau nampannya digedein dengan harapan balikannya tuh lebih banyak. Ini nggak ikhlas, walaupun tradisi. Kalau bapak-bapak biasanya nggak gitu mikir, ibu-ibu beda. Iya, ibu beda, kadang nggak ngasih kecuali ada posibilitas dikasih ulang. Itu satu. Kemudian masalah ngasih amplop pas kondangan, kudu pakai nama, oke. Tapi kalau nggak pakai nama atau ketahuan nggak ngasih amplop, ntar awas lo. Kalau anak lo kondangan bakal gitu kasih, gitu. Subhanallah. Ya, walaupun sebagian ulama mengatakan hal seperti ini boleh, yaitu memberikan feedback, mengharapkan feedback, tapi ini kurang baik. Ya. Kurang baik. Ikhlas lebih baik ya. Hanya saja ya kalau untuk kondangan tadi agar tidak terjadi suudzon, cantumkan nama di nama hadirin. Ini bukan masalah ria atau apa. Menghindari keburukan yang lebih besar, yaitu suudzonnya orang. Panjul dari mana? Dah gitu. Biar nanti nggak jadi pertanyaan. Kok dari daftarnya nggak ada Pak Panjul nggak ada nih. Emang udah keluarga sombong. Padahal datang. Sekarang kita nggak bisa. Saya menghindari ria, jadi saya nggak nulis di amplop terus. Jangan, tulis aja. Bukan untuk mencari feedback, tetapi menghindari suudzonnya mereka. Gitu, ya. Dan dari Abdullah bin Amr bin Al-As bahwasanya beliau pernah menyembelih seekor kambing. Lalu beliau berkata, apakah kalian telah menghadiahkan sebagian dari ekor kambing itu untuk tetangga kita yang orang Yahudi itu? Beliau mengulanginya 3 kali. Kemudian beliau berkata, kenapa begitu? Karena aku telah mendengar Nabi SAW bersabda, Mazala Jibrilu yusini bil jari hatta dhunantu annahu sayuwarrithuh. Jibril terus mewasiatkanku untuk berbuat baik kepada tetangga, hingga aku mengira bahwa dia akan menjadikannya sebagai ahli waris. Ini padahal sampingnya Yahudi loh. Tapi mungkin Yahudi yang masih baik, masih bisa kita kasih. Nah kalau anak punya tetangga dukun santet, samping pas, ini gimana cara berbuat baik? Anak pernah ngasih hewan daging kurban, dukun. Waktu itu anak belum tahu kalau dia dukun, belum tahu ada, belum tahu tuh keluarga dukun semua tuh, belum tahu. Lama-lama ketahuan dukun santet sampai kita bermasalah sama RT RW, anak sampai ajukan itu sampai surat tanda tangan islah. Karena ini dukunnya benar-benar nyantet, nyihir. Subhanallah, ini mau diapain coba? Kita berbuat baik padanya, masalah. Orang tong sampahan aja colong sama mereka, udah jadi bahan. Karena kalau kita, misal kita ambil makanan, kasih ke dia, kasih makanan. Dan dukun itu kesel sama Anda. Karena kalau lagi ngasep, itu ngasep beneran, wallahi beneran itu ngasepnya itu bener-bener menyandan manggil setan. Itu anak lawan sampai murotal di depan rumahnya langsung. Gede volume malam Jumat berkali-kali kayak gitu. Sengaja lawan. Ngapain takut? Kesel mereka. Nah kalau misalnya tong sampah, barang-barang bekas kita mereka ambil untuk jadi bahan sihir. Lah ini kalau Anda ngasih nasi tumpeng sama tempatnya, itu kan jadi bahan nanti malah. Ini bekas orang ini nih. Kan biasanya mereka itu kalau mau nyihir seseorang, cari yang bekas orang ini. Ya enggak Pak? Pernah disantet enggak Pak? Belum pernah? Mau? Na'udzubillah min dzalik. Biasanya pakai bahan media apa? Bekas yang dipakai orang ini. Bahaya itu. Nah kalau Anda ngasih gelas, jadi bahan, alhamdulillah dapat bahan kata dia. Dukun tapi ngomongnya alhamdulillah. Ya subhanallah. Ya gimana kita mau berbuat baik kepada dia, sementara kalau kita berbuat baik malah jadi bahan nanti. Ya. Tapi gini, mazhab Imam Ahmad dan Imam Malik adalah tidak boleh bagi tetangga untuk bertindak terhadap milik pribadinya yang bisa memudaratkan tetangganya. Kayak tadi, asap, antum nabun semaunya. Nah itu tuh nabun. Kadang nabun semaunya, tetangga ada yang kena asma, dia nabun semaunya. Dengan alasan
ngusir nyamuk. Ini ngusir nyawa orang, bukan ngusir nyamuk, akhi. Akhi ya, kadang bukan akhi, aki. Ya, biasa aki-aki yang nabun tuh, ya. Ya. Taib, ini bisa memudaratkan tetangganya. Tapi yang lebih tinggi dari derajat ini adalah seseorang bersabar terhadap gangguan tetangganya dan tidak membalasnya dengan gangguan serupa. Ini yang paling bagus. Sampai Nabi bilang ini terakhir, innallaha yuhibbur rajul yakunu lahul jar yu'dhihi jiwaruhu fayasbiru ala adahu hatta yufarriqu bainahuma mautun aw dha'nun. Sesungguhnya Allah cinta kepada seorang yang memiliki tetangga, dia punya tetangga nyakitin dia. Lalu dia tetap bersabar terhadap gangguan tetangganya hingga mereka berdua terpisahkan oleh kematian atau dia pergi pindah. Ngalah. Itu ngalah bukan berarti kalah. Antum diganggu terus sama tetangga antum, dah daripada zalim terus, akhirnya antum ngalah pindah. Maka antum menang. Ya begitu. Jadi mengalah itu belum tentu kalah. Kadang-kadang mengalah itu karena mencari kemenangan yang indah dengan cara mengalah, ya. Baik, kita cukup sampai sini insyaallah. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.